Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast EduTalk. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat relevan saat ini, yaitu psikologi pendidikan untuk guru generasi Z. Guru-guru generasi Z itu identik dengan kreatif, adaptif, dan dekat dengan teknologi. Tapi bagaimana sih psikologi pendidikan itu bisa menjadi fondasi mereka, cara mengajar mereka? Dan di samping saya sudah ada narasumber yang akan kita tanya-tanya sedikit tentang psikologi pendidikan itu. Boleh silakan langsung perkenalkan saja Kak. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, nama aku Virgiani Zaskia, akrab disapa Vivi. Aku adalah mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Seni Musik yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Psikologi Pendidikan, Kak. Oke, baik. Oke Kak Vivi, saat ini kan Kak Vivi sedang menjalani mata kuliah psikologi pendidikan. Betul. Jadi saya mau ada sedikit pertanyaan nih untuk Kak Vivi. Menurut Kak Vivi itu apa sih ciri khas guru Gen Z dalam konteks psikologi pendidikan itu? Oke. Jadi menurut aku ya, guru Gen Z itu dalam psikologi pendidikan itu dituntut untuk cepat, untuk serba cepat dan adaptif. Jadi guru-guru Gen Z itu dalam konteks psikologi pendidikan, mereka itu harus benar-benar cepat memahami teknologi yang baru, harus cepat memahami bagaimana cara mengaplikasikan sebuah pendidikan itu diterapkan pada siswa yang bermacam-macam gitu, apalagi dengan ya balik lagi itu teknologi yang benar-benar serba cepat, ditambah sekarang ini mungkin kakak dan teman-teman di rumah udah tahu ya, AI itu sangat-sangat cepat banget. Jadi kita dituntut untuk ya adaptif itu, selalu mengikuti gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu ya Kak ciri khasnya guru Gen Z di era sekarang dan di konteks psikologi pendidikan. Oke, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang nomor 2. Menurut Kak Vivi, bagaimana sih guru generasi Z itu dapat memahami pola pikir siswa dan memberi dukungan belajar yang tepat dan menerapkan penguatan perilaku positif agar proses belajar tetap efektif bagi era digital ini? Jadi guru Gen Z itu kan terkenal kreatif ya Kak. Terus tadi juga aku udah jelasin guru Gen Z itu adaptif dan mereka itu lebih dekat dengan teknologi karena mereka itu dari kecil, remaja sampai dewasa itu beriringan dengan kemajuan teknologi juga. Jadi guru Gen Z itu dekat dengan teknologi, tapi mereka harus tetap paham apa yang harus mereka bagikan kepada siswanya. Jadi mereka harus bagikan sesuai porsinya mereka gitu. Jadi bukan hanya metode yang modern yang mereka pakai, tapi mereka juga harus tepat sasaran gitu. Terus kalau dilihat dari teori Piaget nih ya Kak, salah satu tokoh dalam psikologi pendidikan. Jadi setiap siswa itu ada tahapannya Kak, tahapan kognitifnya gitu Kak. Jadi kayak misal nih, guru Gen Z itu perlu nyesuaiin cara menjelaskan, terus memberi instruksi, sama memilih media belajar yang cocok buat siswanya. Jadi nggak bisa asal-asalan langsung ngasih materi ini ke siswa yang ini, padahal siswa A ini belum tentu nyambung nih sama cara pembelajarannya atau media pembelajarannya yang si guru itu terapkan. Jadi guru Gen Z itu perlu lebih melek dalam hal itu. Jadi mungkin seperti itu ya Kak, kurang lebihnya cara memahami pola pikir siswa oleh guru generasi Z di era teknologi sekarang. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Kak, gimana sih tantangan guru Gen Z itu di era teknologi yang sekarang itu dalam konteks psikologi pendidikan itu sendiri? Oke, jadi tantangan guru Gen Z di saat sekarang ya itu kefokusan siswanya itu mudah terdistraksi Kak. Karena saat ini kan siswa itu lebih sering terpapar sama teknologi ya, kayak gadget terus apa gitu. Jadi siswa itu emang mudah terdistraksi. Jadi pinter-pinternya guru tuh cari cara bagaimana supaya siswa itu lebih suka atau lebih tertarik dengan belajar. Kayak misal melakukan hal-hal seperti menghargai hal-hal kecil dari siswa atas pencapaian siswa, atau memuji segala sesuatu yang dilakukan siswa. Jadi siswa itu merasa ingin mengulangi hal-hal baik yang sudah dia lakukan karena dia dapat pujian dari guru tersebut. Oke, baik.
Jadi seperti itu ya, jawaban atas tantangan guru generasi Z di era teknologi sekarang. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga Kak Vivi sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. hadir di sini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.